dukhan ini akan memenuhi semua yang ada di timur dan di barat. Jadi seluruh dunia gelap gulita, menyelimuti selama 40 hari dan 40 malam. Yang lebih penting lagi adalah mengantisipasi dampak dari hantaman keras serta dukhan ini. Yang pertama yang akan muncul adalah pembenaman bumi berskala benua, sehingga pembenaman di timur dan pembenaman di barat kita khawatirkan akan mencakup wilayah seluas ini, Pak. Jadi wilayah yang akan terbenam di sebelah timur nantinya adalah wilayah Rusia bagian timur, China, Jepang, Vietnam, Kamboja, Filipina, Malaysia, Australia, Selandia Baru. Ini akan terbenam. Tidak bermaksud menakut-nakuti ya, termasuk kita renungkan hadis-hadis tentang peperangan di akhir zaman, di zamannya Al-Mahdi. Nggak ada menyebutkan negara Cina terlibat di dalamnya, Jepang terlibat di dalamnya, nggak ada. Filipina, ya, Australia, Selandia Baru nggak terlibat. Apalagi Indonesia, nggak ada disebut. Karenanya kembali lagi ke surat Ad-Dukhan, di ayat ke-16 nya Allah Ta'ala berfirman, Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami Allah Ta'ala adalah pemberi balasan. Jadi dukhan ini disebabkan oleh hantaman keras yang datang dari langit. Dalam bahasa surat At-Tur, Allah menggunakan kalimat kisfan minas samai saqitan, bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit. Kalau dalam bahasa hadisnya, bintang berekor jatuh di bulan Ramadan. Kalau dalam bahasa modernnya apa, Pak? Meteor, ya. Jadi meteor akan jatuh menghantam planet kita ini. Alhamdulillah, planet kita ini diciptakan Allah ada perisainya, Pak, tamengnya, namanya lapisan atmosfer. Menurut para ilmuwan, di jagat raya kita ini, Pak, berseliweran di sekitar planet bumi kita ini, meteor-meteor yang ukurannya raksasa, besar sekali, yang kalau satu saja melintas dan menabrak planet kita ini, itu dahsyat. Kata ilmuwan, karena ada tamengnya, meteor raksasa ini akan pecah. Tapi pecahannya akan ada yang lolos, menabrak daratan, menabrak lautan. Dan yang lolos ini ukurannya ada yang sampai garis tengahnya 2 km, Pak. Batu garis tengahnya 2 km, bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Kalau dia menabrak daratan, tentu dia akan menimbulkan kepulan asap kayak bom nuklir. Tetapi bom nuklirnya berlipat-lipat kali dari bom nuklir biasa. Makanya cendawan asapnya itu akan meluas sampai menyelimuti seluruh wilayah timur dan barat, kata Nabi. 40 hari 40 malam kita hidup dalam kegelapan. Itulah peristiwa Ad-Dukhan. Sementara bongkahan-bongkahan yang jatuhnya di laut, di samudra, menimbulkan apa, Pak? Tsunami. Tapi tsunaminya bukan tsunami yang dinding airnya 5 meter, 20 meter, 30 meter. Tidak, Pak, ratusan meter. Menurut salah seorang ilmuwan, dia bisa sampai 235 meter, Pak, ketinggiannya. Tentu kalau dia menghantam daratan, maka wilayah-wilayah tertentu yang lebih rendah dari 235 meter itu akan terbenam. Nah, itulah fenomena pembenaman di timur, pembenaman di barat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, yang paling penting kita pahami, ternyata orang-orang barat itu sudah membuat ilustrasinya, Pak, gambarannya kalau sampai terjadi. Dan pengertian orang barat ini siapa? Hollywood. Karena Hollywood itu senang sekali bikin film-film yang sumber gagasannya dari Quran dan Sunnah tanpa pernah mau menyebutkan sumbernya dari mana. Pokoknya mereka mau nyari duit aja, mau menghibur saja. Nah, buat kita ini sarana tafakur. Nabi mengatakan dukhan akan membuat orang beriman seperti kena flu, zukmah. Sementara orang kafir akan membengkak tubuhnya sehingga keluar cairan dari kedua telinganya. Dalam riwayat yang lain lagi diterangkan, kata Nabi, dukhan ini akan memenuhi semua yang ada di timur dan di barat. Jadi seluruh dunia gelap gulita, menyelimuti selama 40 hari dan 40 malam. Adapun bagi orang beriman, dia terpapar dukhan menyebabkan semacam zukmah, pilek atau flu. Sedangkan bagi orang kafir, dia akan seperti orang mabuk, keluar cairan dari lubang hidung, lubang telinga dan duburnya. Jadi kayak zombie-zombie gitu orang-orang kafir itu, ya. Dalam riwayat yang lain lagi dari putranya Umar bin Khattab dikatakan kabut asap ini akan masuk ke telinga orang kafir dan munafik, sedangkan kepala mereka dirasakan seperti kepala hewan yang terpanggang. Jadi dia dikatakan azab yang pedih, terutama bagi orang kafir dan munafik. Kalau bagi orang beriman, dia mengalami kesulitan juga, tetapi kesulitannya sebatas pilek, flu. Bayangkan. Jadi kalau kita
dipanjangkan umurnya sampai harus mengalami duhan. Pastikan iman kita terpelihara supaya badan kita nggak ikut membengkak, supaya nggak keluar cairan-cairan dari lubang telinga kita, karena itu azab bagi orang munafik dan orang kafir. Tapi bagi orang beriman, ya, dia mengalami kesulitan, tapi kesulitannya sebatas pilek dan flu saja, ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah mengantisipasi dampak dari hantaman keras serta duhan ini. Yang pertama yang akan muncul adalah vast continental landslides, pembenaman bumi berskala benua. Ya, jadi bayangkan kalau ada bongkahan batu yang jatuhnya ke tengah-tengah Samudra Pasifik, tentunya ada mega tsunami bergerak ke kanan, menghantam wilayah barat, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan ada yang menghantam ke kiri, menghantam wilayah Asia Timur. Sehingga pembenaman di timur dan pembenaman di barat kita khawatirkan akan mencakup wilayah seluas ini, Pak. Jadi wilayah yang akan terbenam di sebelah timur nantinya adalah wilayah Rusia bagian timur, China, Jepang, Vietnam, Kamboja, Filipina, Malaysia, Australia, Selandia Baru, ini akan terbenam. Tidak bermaksud menakut-nakuti ya, cuma ini logikanya saja. Kita berpikir logikanya saja. Termasuk kita renungkan hadis-hadis tentang peperangan di akhir zaman, di zamannya Al-Mahdi, nggak ada menyebutkan negara Cina terlibat di dalamnya, Jepang terlibat di dalamnya, nggak ada. Filipina, Australia, Selandia Baru nggak terlibat. Apalagi Indonesia nggak ada disebut, gitu. Kalau India masih disebut, perang di akhir zaman melibatkan negara India masih disebut, ya. Begitu juga yang sebelah barat, wilayah yang kita khawatir akan terbenam adalah Amerika Utara dan Amerika Selatan, ini semuanya terbenam. Makanya tidak ada satu hadis pun menyebutkan di akhir zaman ada perang lawan Amerika, nggak ada. Ya jelas nggak ada dong Ustaz, nama Amerika kan belum ada di zaman Nabi. Oh enggak, ada hadis tentang peperangan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Ini hadis tentang akhir zaman juga. Kata Nabi, kalian umat Islam akan berada di sebelah timur dari Nahrul Urdun, sedangkan Yahudi di sebelah barat dari Nahrul Urdun, sungai Jordan, yang pada masa itu tidak ada seorang sahabat pun yang ngerti Urdun itu di mana. Nggak ada yang tahu. Jadi kalau Nabi mau atas kehendak Allah, bisa saja Nabi menyebutkan negara Amerika terlibat dalam perang-perang di akhir zaman. Tapi kenapa Nabi nggak sebut? Jangan-jangan karena wilayah ini sudah terbenam, Pak. Gitu. Nah, jadi pembenaman di timur dan di barat boleh jadi menenggelamkan banyak sekali wilayah karena mega tsunami yang terjadi, tetapi mungkin menyisakan dataran-dataran tingginya. Ya, puncak-puncak gunungnya mungkin masih terjaga, terpelihara. Karena apa? Karena ketinggian puncak gunung, dataran tinggi masih lebih tinggi dari ratusan meter tadi, tsunami tadi. Makanya kalau ada di antara Anda berpikir, wah kalau gitu saya mau ngungsinya ke puncak gunung Merapi misalnya gitu ya, silakan saja. Mau siap-siap bikin kampung akhir zaman di situ sama orang-orang beriman lainnya yang sevisi semisi dengan saya, silakan saja. Cuma jangan kaget, nanti Anda tidak lagi tinggal di puncak gunung Merapi, tapi Anda tinggal di Pulau Merapi. Ya, karena sekelilingnya sudah jadi air semua, gitu. Kemudian yang kedua, yang akan timbul apa? Significant depopulation, ya, pengurangan populasi planet bumi ini secara signifikan karena banyak yang tewas, Pak. Ya bayangkan, ini kan wilayah-wilayah yang penduduknya banyak sekali, Pak. Apalagi negeri yang warnanya kuning ini, China, 2 miliar Pak penduduknya. Penduduk bumi aja 7 miliar, dia 2 miliar sendiri, Pak. Makanya saking banyaknya sebagian sudah mulai diekspor paksa ke sini kan. Nah, kalau kita ngerti skenario akhir zaman, kita tinggal bilang sama mereka-mereka yang pada kesini ini, ya silakan lu datang ke sini, lu bakal tenggelam lu. Nah, gitu. Sambil kitanya harus punya rencana. Kitanya kemana? Ya kita harus hijrah, Pak. Kan Nabi dulu hijrah, ya kita juga harus hijrah, Pak. Nah, kira-kira kita hijrahnya kemana? Ya kita hijrah ke tempat pemimpin kita bakal muncul. Pemimpin kita siapa? Al-Mahdi, Amirul Mukminin di akhir zaman. Munculnya di mana? Di Mekah dia munculnya. Jadi idealnya kalau kita bisa, kita siap-siap hijrah ke Mekah, idealnya. Kalau nggak bisa, kita hijrah ke Syam. Karena yang hijrah ke Mekah memang hanya as-sabiqunal awwalun, generasi awal saja dari pionir-pionir yang membaiat Al-Mahdi. Tetapi yang kebanyakan umat Islam nanti akan hijrahnya ke Syam. Karena apa? Dari Mekah itu Al-Mahdi akan menuju ke Syam, karena di sanalah khilafah ala minhajin nubuwah akan tegak. Itu kebanyakan umat Islam nanti hijrahnya ke Syam. Tetapi yang sedikit, yang awal-awal itu hijrahnya ke Mekah. Karena mereka ingin menjadi as-sabiqunal awwalun yang registrasi langsung kepada Al-Mahdi pada masa Al-Mahdi masih sepi pendukungnya. Gitu. Baik, kemudian yang berikutnya, global famine, kelaparan mendunia terjadi. Makanya ada dalil mengisyaratkan kalau kalian sudah lihat bintang berekor di bulan Ramadan, simpan makanan sekuat kemampuanmu. Ya. Karena apa? Nanti akan terjadi kelaparan di mana-mana. Ya bayangkan 40 hari 40 malam matahari bersinar karena tertutup oleh kabut asap.
tebal, maka tanah tidak bisa kena matahari, tanaman, tumbuhan, pohon-pohonan nggak menghasilkan, maka orang di mana-mana kelaparan. Dan yang mengerikan, kalau orang sudah kelaparan, terjadilah saling berbunuhan memperebutkan makanan gitu. Nah, yang kelima yang mungkin nggak pernah kita bayangkan adalah akan terjadi shutdown of modern technology. Teknologi modern ini berhenti aktif, Pak, berhenti beroperasi. Bagaimana penjelasannya? Ya bayangkan batu besar, Pak, bergerak dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam, bergesekan dengan udara, tentu menimbulkan induksi besar-besaran. Yang orang barat katakan akan terjadi fenomena EMP, electromagnetic pulse. Maksudnya apa? Semua benda-benda kelistrikan macet, nggak bisa dipakai lagi. Termasuk tumbukan keras batu kepada tanah itu, dataran daratan itu, menurut ahli fisika akan merubah sifat zat-zat tertentu. Kayak besi itu nanti akan jadi lengket. Makanya instrumen-instrumen yang terbuat dari besi yang sedikit rumit nggak bisa dipakai lagi nanti. Contohnya sepeda, besi apa, rantainya kan besi, gearnya besi, nggak bisa dipakai. Bedil, pelatuknya besi, pelurunya besi, nggak bisa dipakai. Dan inilah yang Nabi maksudkan dalam hadis sahih riwayat Muslim. 3 kali Nabi sebutkan di hadapan para sahabat, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Kalian akan kembali kepada kondisi seperti sedia kala. Para sahabat mendengar hadis ini nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena mereka tidak pernah hidup dengan komputer, nggak pernah hidup dengan handphone, nggak pernah hidup dengan listrik, dengan mobil, motor, pesawat udara. Mereka nggak ngerti. Kita yang hidup di era teknologi canggih sekarang ini, yang membaca hadis ini bisa membayangkan, oh ini maknanya akan terjadi setback of civilization, peradaban bakal mundur ke belakang lagi. Makanya hadis-hadis tentang peperangan di akhir zaman mengisyaratkan Al-Mahdi dan pasukannya berperang dengan tombak, dengan pedang, dengan panah, berkuda lagi, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Syekh Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman mengatakan shutdown of modern technology tidak buruk bagi umat Islam, malah dia berkah bagi umat Islam. Kenapa? Karena dia berlangsung di seluruh dunia. Anda tahu nggak, kita orang Indonesia ini, Pak, lebih mampu bersabar kalau mati lampu daripada orang-orang di London, di New York, di Tokyo, Pak. Mereka di sana kalau udah mati lampu 5 jam, Pak, oh udah panik, Pak. Bursa efek macet, ya kan? Kalau kita kan alhamdulillah sering dilatih sama PLN kan, mati lampu sekian jam kita sabar. Kita tinggal panggil anak cucu, kumpulin, ayo store hafalan, nah, gitu ya kan? Kita tahu harus berbuat apa, nggak panik kita. Nah, jadi Syekh Mubayyad mengatakan shutdown of modern technology, it's not bad for the Muslims, it's good for the Muslims, bagus malah buat umat Islam. Kenapa? Karena begitu dia terjadi, umat Islam bisa istirahat. Istirahat dari apa? Dari perlombaan mengejar ketertinggalan di bidang teknologi menghadapi barat kafir. Sebuah perlombaan yang pada hakikatnya nggak akan pernah bisa kita menangkan, Pak. Kenapa? Karena barat kafir nggak rela kita memenangkannya. Jangankan memenangkannya, Pak, setara dengan mereka aja nggak boleh. Buktinya apa? Putra-putra muslim yang cemerlang otaknya, kalau belajar ke Amerika, belajar ke Eropa, itu nggak diizinkan pulang, Pak, dikasih warga negara setempat. Brain drain, Pak, sedot, Pak, pikirannya, nggak boleh bermanfaat buat negeri-negeri muslim. Kalau ada sebuah negeri muslim punya gagasan bikin pembangkit tenaga listrik nuklir, wow, dipersulit, Pak, termasuk PBB mempersulit gitu. Kenapa? Mereka nggak mau negeri muslim maju di bidang teknologi. Akhirnya apa yang Allah lakukan? Allah shutdown aja teknologi. Ya, kalau sudah di shutdown, Pak, kita dengan barat kafir menjadi setara, Pak. Jadi 0-0 situasinya. Dan kalau sudah seperti itu, Pak, kaedah orang Betawi baru boleh kita pakai, Pak. Lo jual, gue borong, gitu, ya kan? Dengan catatan kitanya latihan, Pak, persiapan. Nah, persiapannya apa? Ya diantaranya laksanakan hadis Nabi yang sudah kita dengar dari dulu. Didiklah anak kalian memanah, berkuda, berenang. Ini hadis bakal berlaku, Pak, nanti, Pak. Dan jangan kita sok-sok modern dalam menafsirkan hadis ini. Ustadz, itu maksudnya bukan benar-benar memanah, Ustadz, belajar nembak. Oh sorry, nggak ada hadisnya tuh Al-Mahdi pakai M16, pakai AK-47, nggak ada gitu. Ustadz, itu bukan benar-benar berkuda, Ustadz, belajar bawa tank, belajar bawa jet gitu kan, nggak ada tuh hadisnya. Isa alaihissalam nanti turun naik Phantom, naik Stealth gitu, nggak, diantar malaikat. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya, inilah yang harus kita antisipasi dalam waktu dekat ini. Kita nggak tahu kapan waktu itu akan terjadi, tapi kalau melihat perilaku manusia hari ini, Pak, tampaknya azab Allah is very close, sudah sangat dekat, Pak.
Karenanya kita harus mempersiapkan diri dan keluarga kita ya untuk menghadapi situasi huru-hara akhir zaman yang di satu sisi mengandung banyak kesulitan-kesulitan, tapi di lain sisi bersamaan dengan kesulitan itu ada kebaikan, ada busyra, ada kabar gembira. Apa itu? Hadirnya pemimpin kita dan berpindahnya kita ke babak kelima ya. Ini yang harus kita sadari Pak, bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang menginginkan kita ini optimis dengan kabar-kabar gembira, tapi nggak sampai melupa menjadi lupa daratan. Kita harus ingat untuk dapat kabar gembira itu ada kesulitan-kesulitan yang harus kita hadapi. Dan jangan cuma melihat kesulitan-kesulitan sehingga kita jadi pesimis, padahal ada kabar gembira di balik kesulitan-kesulitan itu yang harusnya membuat kita optimis. Gitu. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan sesudah kesulitan Pak ada kemudahan, tidak. Bersama kesulitan ada kemudahan. Makanya ketika Nabi berbicara tentang kabar gembira Al-Mahdi, Nabi menggunakan kalimat ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati. Ku kabarkan berita gembira akan datangnya diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini. Saat apa? Saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, saat gempa semakin sering ya, dan Al-Mahdi akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman di babak keempat ini. Jadi saudaraku rahimakumullah, satu hadis ini ada kabar gembiranya datang sang pemimpin, tetapi ada kabar yang mengerikan. Perselisihan antar manusia menjadi-jadi, gempa semakin banyak, dan kezaliman merata. Tidakkah kita menyadari sekarang ketiga perkara itu sudah lengkap?